Yang saya hormati Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Wakil Ketua DPR yang kami hormati, para Wakil Ketua Pengarah Satgas PKH, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para anggota pengarah Satgas PKH, para pimpinan lembaga negara, ketua pelaksana, para wakil ketua pelaksana, dan para anggota pelaksana Satgas PKH, pelaksana tugas wakil jaksa agung, para jaksa agung muda dan kepala badan di lingkungan Kejaksaan Agung, para direktur utama bank-bank anggota himpunan bank milik negara, para sekretariat ketua dan wakil ketua, dan seluruh anggota kelompok Satgas PKH, sedap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin inayah hidayahnya hari ini kita dapat berada di dalam acara penyerahan denda administratif lahan kawasan hutan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kami melaporkan hal sebagai berikut. Pertama adalah penyerahan uang. Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total sebanyak 10.270.181.886.464 rupiah untuk disetorkan ke kas negara yang berasal dari pertama adalah penagihan denda administratif di bidang kehutanan dan Satgas PKH sebanyak 3.422.762.359 rupiah. Hasil Satgas PKH yang diperuntukkan untuk pajak PBB dan non-PBB, hasil pengawasan Satgas PKH sebanyak 6.390.490.400.105 rupiah. Penguasaan dan penyerahan lahan kawasan hutan. Terkait penguasaan lahan dan kawasan hutan dapat dilaporkan per hari ini, kami tim Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan, baik sektor perkebunan, sawit, dan sektor pertambangan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sektor perkebunan, yaitu sawit. Satgas PKH sejak terbentuknya pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5.889.141,31 hektar. Sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 12.371,58 hektar. Dari total hasil penguasaan kembali tersebut, Satgas PKH hari ini akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan kepada kementerian lembaga terkait, dari Satgas PKH ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke BPI dan Antara, kemudian diserahkan kepada Agrinas Palma Nusantara pada tahap yang ketujuh seluas 2.373.171,75 hektar yang terdiri dari pencabutan izin konsesi seluas 733.180,200 hektar dari 29 subjek hukum. Pencabutan perizinan berusaha memanfaatkan hutan seluas 1.045.219 hektar dari 22 subjek hukum. Pelanggaran sawit dan kawasan hutan tanaman industri seluas 472.472,2 hektar dari 159 subjek hukum, dan kewajiban plasma seluas 192.300,32 hektar dari 106 subjek hukum. Sehingga apabila diakumulasikan pada tahap ketujuh,
PT Agrinas Palma Nusantara telah menerima penyerahan lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 4.120.915,75 hektar. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Satgas PKH telah kembali meneguhkan komitmennya dalam menegakkan kedaulatan hutan sekaligus menangani kebocoran kekayaan negara yang bersumber dari alam Indonesia. Oleh karena itu, tumpukan uang ini di depan ini bukan sekedar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif. Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, sebelum menghadiri laporan ini, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Satuan Tugas Penelitian Kawasan Hutan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menjaga kedaulatan hutan, serta menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dari berbagai bentuk penyalahgunaan, kebocoran yang merugikan kerugian negara. Capaian yang telah diraih merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan nasional. Pada momentum ini, saya ingin menegaskan beberapa hal yang penting sebagai komitmen bersama. Pertama, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan suatu bimbingan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam upaya bersama membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Tidak masuk akal, dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya.
Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu. Itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti itu 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan yang selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini. Ya. Silakan, mungkin saya akan menanyakan kalau ada beberapa pertanyaan. Ini kan tuntutan buat Mas ini kan tuntutan buat Mas Nadiem kan sangat besar ya Mas. Ini Mas Nadiem sebagai sebelum pengusaha ini ada pernah tadi mendengar itu menyesal kan terus masuk pemerintahan Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa. Saya sakit hati. Saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu, patah hati karena saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Jaksa udah sesuai dengan fakta persidangan atau melenceng jauh? Menurut Mas? Batu bentar orang lagi respon. Saya mendengar itu tuntutan. Jadi mendengar tuntutan itu seperti daftar narasi selesaikan dulu.
Anda bertanya ini dari tadi, aku tanya cuma satu. Yang senyumnya tadi itu ketawanya apa? Ada apa? Enggak, yang tadi ketawanya itu normatif. Yang tadi itu senyumnya itu, aku baca raut wajahnya apa? Ada apa? Coba sebut. Enggak, bukan itu. Tadi senyumnya itu kemudian dia balik pikirannya. Kira-kira kalau harga naik, barang banyak, ada apa di tengahnya? Itu. Yang bilang adalah CNN. Ada mafia, kita harus berantas bersama. Itu hanya 3 langkah. Dulu 145 regulasi yang mengatur. Nah ini satu saja, itu membahagiakan petani seluruh Indonesia. Yang tidak bahagia aku ngerti. Kan pasti ada yang tidak senang. Saat Republik ini merdeka, ada yang berpihak pada Belanda, benar nggak? Besar dong suaranya wartawan. Ada yang berpihak pada Belanda, benar nggak? Udah, tulis itu. Apalagi anak cucunya, mungkin masih ada residu-residunya yang memihak pada Belanda. Kalau ada yang mengatakan, ini diragukan. Lah, kalau ini diragukan stok yang ada sekarang, ini sewa gudang nih, sekarang nih. Ini gudang yang kita lihat ini disewa, kenapa? Sudah full. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta, sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu di penjara tuh. Langsung masuk. Nggak perlu diperiksa lama. Langsung masuk. Yang kedua, nggak ada data impor keluar. Beras medium. Nggak ada. Terus, kita ini surplus. Ini 2 juta ini, bagaimana bisa keluar? Nah, ini ada saudara kita, mumpung. Sini, dari Malaysia. Ini minta beras 500 ribu ton. Ini menarik, ini jadi judul lagi nanti. Kebetulan tadi mau ketemu, saya bilang ke Surabaya. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500 ribu ton. Sekarang nih, mau ketemu di Jakarta, saya katakan ketemu dari Malaysia. Saya sudah ketemu menterinya, saya bilang ketemu di Surabaya. Kenapa? Saya harus hadiri pertemuan dengan Bulog. Oke? Oh, untung nih. Tanya nanti, apa benar data mau import? Iya kan? Karena, dan menariknya, harga pangan dunia turun, ada 33 negara yang konsumsi beras, itu harganya turun dulu $660 menjadi 380, 340 sampai $380. Karena Indonesia tiba-tiba tidak impor 7 juta ton 2 tahun berturut-turut. Indonesia adalah importir beras terbesar dunia.
dan diserahkannya lahan kawasan hutan sebesar 2.373.000 hektar. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ada suatu kehormatan bagi saya dan juga suatu kebahagiaan untuk hadir dalam acara ini. Saya kira ini sudah acara yang kesekian kali. Sudah keberapa kali ini? Keempat kali ya. Keempat kali dengan total penyerahan berapa? 40 triliun, kurang lebih ya. Saya senang kalau diundang terus acara begini. Tiap undangan lihat secara fisik 10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan 11 triliun katanya. Ya. Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Dan saya harus katakan bahwa sekali lagi saya atas nama negara dan bangsa, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Saya kira saudara-saudara, acara-acara seperti ini jangan kita anggap hanya seremoni atau show, tapi pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya, sudah terlalu lama karena saya sendiri juga sudah cukup lama jadi orang Indonesia. Saya merasakan rakyat kita ini agak bosan kalau dengar sambutan-sambutan, wejangan-wejangan. Itu yang pengalaman saya. Jadi rakyat kita harus lihat, ini loh uang, hari ini 10 triliun. Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas. 10 triliun.
kalau bulan depan benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Tahun depan lagi 100.000. Dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling-maling dan perampok-perampok tersebut. Jadi saudara-saudara, sekali lagi pekerjaan yang saudara-saudara dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad. Itu reuni paling kontroversial dalam sejarah diplomasi dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mendarat di Cina untuk pertemuan tatap muka dengan Presiden Xi Jinping. Bukan sekadar kunjungan biasa, ini adalah perjalanan pertama pemimpin AS ke Cina hampir 1 dekade pada 2017 lalu. Menurut rute sosialnya, Trump melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengharapkan sebuah pelukan besar dari Xi Jinping. Apakah ini tanda perdamaian abadi antara dua negara adidaya yang saling bermusuhan? Mari kita menilik sebentar tentang apa yang terjadi dalam sejarah diplomasi keduanya. Menurut laporan Al Jazeera dan Wion News, hubungan ini dimulai dengan sangat manis namun penuh kebohongan satu sama lain. Pada April 2017 di resor mewah Mar-a-Lago, Florida, Trump dan Xi pertama kali bertemu. Meski Trump baru saja memenangkan kampanye yang sangat mengkritik praktik perdagangan Cina, keduanya tampak membangun hubungan pribadi yang kuat. Namun di balik jabat tangan itu, Trump tetaplah Trump. Saat Xi berkunjung, ia justru meluncurkan serangan udara ke Suriah sekutu Beijing, sebuah pesan tegas di tengah jamuan makan malam. 8 Juli 2017 adalah pertemuan di Hamburg, Jerman. Pertemuan keduanya hanya berfokus pada nuklir Korea Utara. Namun sebulan kemudian, AS meluncurkan penyelidikan pencurian kekayaan intelektual melalui pasal 301 yang akhirnya menyebabkan fondasi perang dagang resmi diletakkan. Selanjutnya, pada pertemuan 8 November 2017 di Beijing, Trump menikmati opera Peking dan kemegahan kota terlarang. Ia pun pulang membawa kesepakatan bisnis $250 miliar, tapi tak lama setelah itu, tarif hukuman tetap dijatuhkan. Beberapa waktu kemudian, pada 2018 dan 2019, keduanya mengadakan perjumpaan di Buenos Aires dan Osaka. Momen itu adalah puncak perang dagang. Washington mengenakan tarif pada barang Cina senilai $250 miliar dan mencekal raksasa teknologi seperti Huawei dan ZTE. Cina pun membalas dengan tarif $110 miliar terhadap produk-produk AS yang masuk ke kawasan. Dunia sempat bernapas lega saat kesepakatan fase 1 ditandatangani di Osaka pada Juni 2019. AS mencabut sebagian tarif dan Cina berjanji membeli produk AS senilai $200 miliar. Namun seperti yang dicatat Al Jazeera, Cina gagal memenuhi komitmen itu karena dunia dihantam pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perdagangan global.
Setelah 6 tahun absen bertemu secara langsung, keduanya baru kembali berjumpa pada Oktober 2025 di Busan, Korea Selatan di sela-sela KTT APEC. Kondisinya saat itu sangat kritis sebab tarif AS sudah mencapai 145%, sementara Cina membalas dengan 125%. Pertemuan Busan pun menghasilkan gencatan senjata 1 tahun yang memberikan napas bagi ekonomi dunia yang hampir tercekik. Kini kita berada di bulan Mei 2026. Mengapa kunjungan 3 hari ke Beijing kali ini jauh lebih krusial dibandingkan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Mengutip laporan Wion News, agenda KTT kali ini tidak hanya soal angka di atas kertas perdagangan. Ada 3 isu besar yang membayangi pelukan Trump dan Xi Jinping. Pertama, konflik AS-Israel di Iran. Situasi Timur Tengah yang penuh ketegangan memaksa kedua raksasa ini untuk berdialog agar eskalasi tidak menghancurkan pasokan energi global. Kedua, status Taiwan, isu sensitif yang selalu menjadi duri. Perlu diingat, Trump pernah memicu kemarahan Beijing di awal masa jabatannya hanya karena menerima telepon dari Presiden Taiwan. Ketiga, rantai pasok teknologi. Pembatasan ekspor mineral langka oleh Cina dan pembatasan chip teknologi tinggi oleh AS telah menciptakan perang dingin teknologi yang nyata. Trump mungkin bercanda tentang pelukan hangat dari Xi Jinping. Namun, sejarah yang dilaporkan Al Jazeera dan Wion News menunjukkan satu pola yang jelas. Dalam hubungan Trump dan Xi, kedekatan pribadi tidak pernah menjamin ketenangan politik. Sanjungan seringkali diikuti oleh sanksi, sehingga jabat tangan hangat di depan kamera seringkali diikuti oleh tembakan ekonomi di balik layar. Kunjungan di 2026 ini akan menjadi penentu apakah persaingan AS-Cina akan stabil, memburuk, atau hanya sekadar gencatan senjata sementara sebelum pertarungan berikutnya dimulai. Trump menyebut Xi sebagai teman, namun tindakannya membuktikan Xi adalah kompetitor paling tangguh bagi Amerika. Pelukan besar di Beijing pekan ini bisa jadi adalah sebuah diplomasi tingkat tinggi atau justru cara Trump untuk mendekap musuhnya agar tetap terpantau. Apakah pelukan kali ini akan mengakhiri pertarungan keduanya secara